Gue lagi duduk nih bang, emang posisi maghrib ya, gue senderan di kiri lah di pohon gitu. Emang kan shelter tuh kalau Denok. Gue lagi ngerokok nih bang, senderan gini. Gak lama, tang, kayak bunyi pecahan kaca bang, tang. Gue kayak refleks, apaan tuh? Yang gue liat apa bang? Set, kuntilanak bang. Pas di rawa Denok 1 dia ngucap bang, sampai ngambil batang nih bang, ngambil batang. Itu udah jam 7-an, dia ngambil batang tuh, dia sempilin batang itu di sela-sela batu-batu. Dia ngucap gini, gue udah capek, kalau emang mau mati, matiin aja sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Peter Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, sekali lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa lebih semangat lagi untuk memberikan video-video terbaik pastinya. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini, yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Gak pakai berlama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Dengan bang siapa ini? Abai bang. Bang Abai. Oke, Bang Abai dari Selatan Jakarta bang ya? Selatan Jakarta Channel bang. Sebelumnya gue juga mau berterima kasih nih. Gue udah dikasih konten di tempat Selatan Jakarta. Sama-sama, buat bang. semua tim-tim Selatan Jakarta nih. Terima kasih banyak udah ngasih kesempatan Timur Misteri ngonten di Selatan Jakarta. Oke, buat teman-teman semua, setelah nonton video ini jangan lupa juga untuk subscribe atau menonton channelnya Bang Abai. Assalamualaikum, gua Abai dari kru Selatan Jakarta. Ya, gue juga yang bawain segmen tamat. Ikuti terus video gua. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa nih video-videonya dari Selatan Jakarta karena banyak cerita-cerita misteri yang menarik buat disimak bang ya pastinya ya. Oke bang. Oke Bang Abai, sebelum Bang Abai bercerita, kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Boleh bang. Bang Abai, seharian apa nih bang, selain konten gitu? Ya kita sih usaha bang. Usaha? Bikin-bikin baju, Oke. terus konten. Kadang ya kalau emang lagi pendakian buka, kita kadang bawa orang juga. Oh, open trip juga? Ya kadang sih gitu kalau lagi emang anginnya bagus. Oke Bang Abai juga punya usaha sablon ya? Bisa juga sablon Nah, juga? sablon bisa. Mungkin teman-teman ada yang mau nyablon nih bang. Iya. Kita rekomendasiin ke Bang Abai. Instagramnya apa bang? Abai Benok, kalau Instagram kita Bandar Store bang. Bandar Store. Oke, Bandar buat teman-teman semua yang mau bikin baju-baju atau perusahaan Jaket, segala hoodie macam, gitu. langsung aja nih follow Instagramnya Bang Abai di Abai Benok bang ya? Abai Benok. Abai Benok. Nanti gue cantumin juga linknya di kolom deskripsi. Oke Bang Abai, kayaknya nggak pakai lama lagi ya? Oke bang, siap. Iya. Lu mau cerita pengalaman lu di mana bang? Mungkin kali ini gue ya cerita pribadi sih bang ya, gue alamin itu di Gunung Gede tahun 2016 via Putri. Via Putri. Itu Sama temen gue 9 orang. ngalamin pengalaman misteri apa tuh bang? Ya mungkin nanti kita kulik nih bang ya. Iya sih. Oke, buat teman-teman semua yang udah nggak sabar nih kayak gua gini, buat mau dengar ceritanya Bang Abai, simak terus video ini Sampai habis, jangan skip. Iya, Oke? sampai habis karena udah gua rangkum nih bang videonya. Siap. Segmen Kong Kumis, Kong Kongko Kupas. Buat teman-teman semua, gue juga mau mengingatkan apapun yang nanti diceritakan sama Bang Abai bukan bermaksud untuk memberikan hal negatif atau menakut-nakuti teman semua, melainkan cerita dari Bang Abai ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Dan juga untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman atau kisah pendakian maupun urban legend yang berbau-bau horor, bisa cerita seperti Bang Abai ini di channel Timur Misteri. Teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Oke bang, sebelumnya gue makasih banget nih bang Sama-sama. udah bisa cerita di kontennya Timur Misteri. Siap, sama-sama Bang Abai. Jadi ini bang, jadi pas emang sih ini bukan planning gue ya, gue sih diajak sama temen gue.
Nah, jarang-jarang banget nih bang, gue naik gunung rame sama teman-teman gue, satu kampung lah, satu kampung kita jalan rame itu, serame itu maksudnya. Biasanya berdua, bertiga kan jalan. Nah nih, seminggu sebelum jalan gue ditanya ini sama teman gue, "Bay, naik yuk, ke Gede, kapan? Tanggal segini, terus seminggu sebelum jalan tuh. Berapa orang? Ya, baru 5 orangan sih kata dia. Oh ya udah, mau gimana? Mau pakai simaksi apa lewat calo aja kan, gue bilang gitu kan. Kayaknya langsung aja resmi aja kali ya, soalnya nih banyak yang baru juga katanya gitu. Ya udah siap, cuman gue nggak mau ngurusin ya, gue kata gitu kan. Soalnya tahun diri bang ya kan, kalau ngurusin kayak gitu kan ribet banget ya. akhirnya gue selain sama temen gue, alat-alat gue yang handle tuh. Nah singkat cerita hari H, itu 9 orang tuh bang, gue berangkat dari sini, dari Jakarta. Gue 9 orang, gue berkendara motor tuh dari Jakarta. Gue tuh berangkat di sini hari Sabtu, malam Sabtu jam 1 malam. Dari sini start, dari Kebayoran Lama tepatnya. Gue berangkat sama anak-anak. Nah di jalan tuh bang, ya biasalah kalau malam-malam Sabtu itu sering ada razia kan ya, kayak gitu. Pergi Bogor ya, dari Bogor. Dari rawan razia gitu kan. Nah ada, alhamdulillah sih gue bawa Vespa tuh bang, alhamdulillahnya bawa Vespa. Gue lolos lah, ada beberapa teman gue yang kena tilang gitu, tapi aman dia bang. Alhamdulillah. Dia bawa SIM juga segala macem. Nah di jalan juga banyak kejanggalan nih bang, kayak Vespa gue trouble lah segala macem. Lumayan lama juga tuh jalan, gue nyampe base camp Cibodas nih ya, gue ya kan gue simaksi dulu nih ya. Sampai Cibodas itu subuh loh bang, jam 4:30-an. Sampai gue di Cibodas, gue habis ngopi, gue sholat subuh dulu nih sama teman-teman gue jamaah. Jalankan sholat subuh, habis sholat subuh kita ngopi lagi. Kita ngopi, kita sarapan sambil nunggu simaksi buka nih bang. Iya, kantornya ya, kantor simaksi. Ternyata kantor simaksi bukanya jam 9-an bang. Yang katanya kan jam 8 ya kan. Ternyata jam 9-an tuh bang. Kita udah bete banget saking lamanya nungguin ya kan. Nah sambil nungguin kita cek barang lagi tuh sampai pagi. Nah buka, kita kesana lah tuh. Kita cek jam 9, kita masuk. Nah ternyata bukan hanya ngisi formulir aja bang. Nah di situ kita dicek kesehatan. Kita cek kesehatan dari tim gue nih bang, semua 9 itu semuanya darah tinggi. Iya, dan dokter pun menganjurkan untuk kita istirahat terlebih dahulu karena dokter tahu kita belum ada tidur juga. Di situ kan. Nah kita menghiraukan soal dokter bilang itu kan. Enggak cerita, kita terapi simaksi itu sekitar jam 10 ya. Jam 10 kita ngopi lagi sebentar sambil nyari angkot nih bang buat transit ke putrinya ya kan. Motor kita tinggal tuh emang di tempat base camp kita biasa nongkrong tuh. Kita titip motor di situ, kita nyari angkot itu jam 10 lewatan. Alhamdulillah dapet kita satu angkot tuh tim kita semua jalan lah ke Putri tuh. Jalan ke Putri, nyampe Putri itu jam 11-an lah. Karena macet tuh bang, jam 11-an. Nah kita singgah di base camp Banuar bang. Nah di Banuar itu kita nggak langsung naik, berhubung mau zuhur juga kan ya. Mau zuhur kita ya sambil nunggu zuhur dan nih tanggung lah ya kan. Nunggu zuhur kita ngopi lagi tuh di Banuar. Bisa ngopi sholat zuhur. Nah kita ambil air tuh di kamar mandi itu kan. Ada kamar mandi ya. Kita ambil air di situ aja kan. Kita ambil air, cuman bawa air berapa bang? 3 botol Tupperware tuh bang. Karena ya gimana ya, gue mikir di Putri banyak kok air. Iya bang, pas gitu kita ambil air, habis sholat itu kita langsung jalan, habis ngambil air. Nah di sana ada lagi yang tuh simaksi kedua tuh bang ya. Yang base camp ya. Base camp pos registrasi tuh ya. Pos registrasi ya, dari tim dah nih, ketuanya siapa nih, teman gue si Ambon dipanggil. Mat Barokah, panggil lah tuh dia. Berapa orang? 9 orang, dicek semuanya rata. Gimana logistik? Aman pak. Bawa tisu basah enggak? Enggak. Oh, ya udah aman. Kamu jangan ninggalin rekan-rekannya ya. Sama-sama terus. Siapa? Nah, gue berdoa lah tuh bang sebelum jalan. Itu sekitaran gue nge-track jam 1:30-an. Nge-track 1:30-an, jalan santai lah tuh. Habis doa jalan santai. Singkat cerita gue nyampe pos 1. Pos 1 itu jam 2 lewat. Gue lama tuh bang di pos 1. Pokoknya gue pas jalan itu kebanyakan nyantainya juga sih. Karena rame-rame juga ya. Iya, soalnya kan banyak perdana juga ya kan. Banyak perdana, kita nyantai. Gue ngemil-ngemil makanan segala macem, ngerokok. Lah kan ngeliat jam juga udah jam 2 nih ya.
mau jalan 2 kita lanjut lagi nih ke pos 2. Pos 2 kita emang udah rencana mau bablas aja. Ternyata ya banyak lah bang, kayak dari perdana tuh orang maksudnya teman-teman kita yang baru kenal gitu kan. Ya jalannya lelet istilahnya, banyak istirahatnya, kita kan nggak mungkin ninggalin ya. Maksudnya kita tetap imbangin lah jadinya. Lama juga tuh. Akhirnya kita nyampe pos 2 itu hampir jam 3-an tuh bang. Lumayan juga tuh. Nah di pos 2 itu kita nggak pakai ngebreak lagi bang, karena udah sering ngebreak di jalur ya kan. Kita bablas langsung ke pos 3. Nah di pos 3 itu gue udah hampir mau asar. Mau asar itu udah jembatan lah pikiran gue ya kan. Nemu jembatan. Kita di situ bang ya lalainya ya. Kita karena udah perut lapar ya bang. Dari pagi kena kopi doang tuh, kita makan cuma subuh kan. Nah kita buka lah tuh Indomie. Kita buka Indomie, kita masak nasi kan, makan waktu tuh bang, makan waktu. Nah pas itu lama juga tuh, hampir mau maghrib lah bang. Pokoknya kan kalau di pos 4 mitosnya kan emang nggak boleh maghrib ya, katanya sih gitu ya. Kita lalai lah di situ, kita masak segala macam, kita ngopi lagi udah mau maghrib. Sebelum maghrib itu emang udah gelap lah tuh di pos 3 itu. Cuacanya udah menjelang maghrib. Ada teman gue bang ajan. Ajannya cuman nggak sampai habis, kayak bercanda bang. Gua gitu sih main-mainin azan kata. Dia cuman hehe gitu dong. Nggak jelas lu, gue bilang. Nah, pas itu udah tuh kita diem dulu. Dia diem, kita beresin alat segala macem, kita lanjut lagi tuh bang. Sampailah pos bayangan 4. Ya kan? Pos bayangan 4 kita ngebreak tuh bang, pas banget maghrib. Kita ngebreak, udah diem tuh, wah udah maghrib nih, buka senter tuh ya kan, segala macam, buka senter. Pas lanjutin lagi, udah maghrib rapi, kita jalan lagi. Kan sebelum pos 4 itu ada pohon nih bang ya, yang menjulang ke jalur tuh ya. Ada pohon menjulang ke jalur, tumbang gitu, kayak kata mau jatuh gitu. Yang kayak gitu kan, itu udah naik tuh ya. Kita udah ngelewatin tuh bang. Kita jalan lagi, seling berapa, setengah jam lebih lah. Itu udah habis maghrib ya, udah mau isya juga. Itu gua ketemu lagi bang, itu pohonnya. Yang gue tahu ya bang ya, itu pohonnya emang cuma 1. Tapi pas setelah jalan ada lagi? Itu ada lagi bang. Gue bingung tuh. Temen gue senggol nih, maksudnya dia tahu juga lah ya. Udah diem aja, udah skip aja dulu, tenang aja. Air aman gak? Aman. Jadi gitu ya kan, gue nggak tahu nih maksudnya. Ya udah, gue lanjutin lagi perjalanan tuh. Itu udah mau isya, hampir jam 7-an dah. Kita jalan lagi. Nah gue udah saking capeknya bang ya, karena emang dari teman-teman gue udah pada lelah juga tuh dari bawah ya kan. Udah ada hidrasi juga, berhubung aja tinggal dikit. Kita nge-break tuh bang, nge-break sebelum pos 4 masih tangeh lah. Iya, menurut gue masih tangeh banget. Kalau pos 4 bayangannya ada 2 tuh ya. Iya. Kita duduk, tiba-tiba ada suara nangis bang. Gue senggol temen gue nih. Udah. Iya. Pas gue diem lagi, makin kenceng bang. Gue penasaran ya kan. Nyalain headlamp, suara apaan sih nih kata gue. Yang gue nggak nyangka nggak bang. Temen gue bang yang nangis bang. Lu apa nangis, gue bilang. Gue udah nggak kuat, gue mau pulang aja kata dia gitu. Ya elah lu, cemen banget lu, gue kata-katakan ya. Tanggung, ngapain lu, kalau mau pulang aja sono, kata gue gitu kan. Coba lu pulang aja, tanggung nih, tadi nyampe, kata gitu. Gue udah nggak kuat, gue haus, kata dia gitu kan. Ini ada air, tenang, kata teman gue. Kasihlah tuh air, emang itu 3 botol Tupperware tinggal sedikit tuh bang. Tinggal setengah lah. Tinggal segitu stoknya. Iya, untuk nyampe surkan kan di situ udah nggak ada sumber air lagi ya. Nah di situ kita minum air ditakarin tuh bang, setutup tuh bang. Buat basahin tenggorokan aja. Iya, basir doang. Iya. Kita siram. Penting rata ada tuh semuanya. Nggak tinggal dikit batu. Udah mau habis pokoknya, itu masih pos 4 aja belum nyampe kita. Ya udah, ayo kita tetap aja sama-sama nih. Keril bawa lagi tuh bang, ada temen gue yang nggak kuat, kita bawa tuh bang ke belakang. Kita bawa. Sebelum sampai pos 4 bayangan 2 tuh, kita ketemu bang sama kayak gue di depan ya bang ya, gue kan bawa carrier begitu ya. Pas gue center nih kayak ada mata nih bang depan gue, cahaya gitu. Iya kayak mata hewan gitu. Ternyata emang bener tuh hewan
gua kasih tau dulu dong ya kan. Itu ada 3 anjing lewat, yang dan gua ngajak-ngajak di belakang itu ada orang, dua orang. Setelah anjing itu? Iya, di belakang itu ada 2 orang. Ya setelan pemuda kampung sana lah, kayak kuplukan terus pakai jaket sama selempangan sarung. Gua sapa dong ya kan. Iya. Kang, punten, permisi. Temen gua nyapa lagi, Kang, bawa deka mana Kang? Temen gua nyapa lagi, itu sama sekali bang nggak dijawab. Di datar aja gitu? Nengok aja enggak. Di datar pokoknya? Iya, dengan tatapan dia yang jalan biasa aja gitu. Gue nengok lagi temen gue nih, si Ambon. Allahu Akbar. Sempet bingungnya gitu bang, sekarang tatapannya tuh kosong banget kayaknya. Gue, ini orang, dalam hati gue ya, ini orang bener bukan? Soalnya logika ya bang ya, kalau emang itu ya sewarga-warga situlah, ya malam bang di hutan. Dan itu ditanya pun pasti negor ya, pasti jawab ya? Iya, kalau itu ya pasti jawab ya emang. Yang gue bingung tuh kepake pencahayaan bang. Mau bawa anjing itu aja ya? Iya, cuma ngikutin tuh anjing aja ya. Gue sampai sekarang gue masih bertanya-tanya, itu emang orang bener atau bukan, masih dalam pertanyaan di pikiran gue. Nah di situ gue udah, gue nanya temen gue udah jalan lagi lah tuh bang. Udah ngap juga ya kan. Nah gue lanjut lagi tuh bang, dengan gue masih pakai carrier depan belakang tuh. Temen gue emang belum nyanggupin. Gue emang udah ngos-ngosan banget nih, udah orang banget dah. Temen gue si Ambon bilang, Nok, ingat jangan maksain. Iya Bon, tenang. Udah istirahat dulu nih, minum dulu nih. Kan air habis Bon, gue bilang. Enggak nih, masih ada dikit kata dia. Udah buat yang lain aja. Kebrik lah tuh. Udah tahan dulu. Pelan-pelan aja, jangan maksain banget. Nah di situ tuh gue udah pas ngebreak, air habis. Temen gue kan udah jalan dikit banget bang, nggak mungkin nih nyampe 9 orang bisa minumnya kan. Gue udah di situ udah kayak sama Bon, ayo Bon, gue kata nyari air Bon, kesurkan paling dikit lagi. Gue bilang gitu kan, Nok ingat, apa sih? Ingat Nok, kita lagi di hutan. Tadi lu ingat gak pesan yang di bawah? Kita harus sama-sama terus, jangan sampai mencar. Astagfirullahaladzim. Ya Bon, sorry Bon, gue bilang. Jadi gue emang udah capek ya bang ya, maksudnya ya gue udah, pikiran gue udah aneh-aneh dah tuh pas di situ. Gue udah pengen nyampe, gue udah, gue kan bikin di sini deh, bikin temen gue juga nih pada kausan ya kan. Apalagi pas temen gue nangis tadi tuh, bikin gue down gitu. Gue jalan lagi, abis ngebreak tuh, gue ngalaman udah pada minum tuh sedikit, yang dapat yang kagak ada ya kan. Kita jalan lagi tuh bang, jalan lagi, udah nggak kuat tuh bang. Wah, gue udah nggak nyanggup nih, 2 carrier gue bilang, gue nggak banget. Udah taruh dulu katanya, gue nyanggup nih, temen gue tuh yang lenggang. Ya udah, kalau mau nyanggup pelan-pelan aja, gue bilang. Lu jalan dulu aja dah, gue belakang, sweeper udah gantian gue kata gitu. Ya udah iya, nggak lama jalan berapa menit, ngelondor lagi bang. Ya Allah, gimana ini, gue udah, wah masih lumayan lagi, pas 4 belum kelihatan ya kan. Gak lamaan kita udah itu tenangin pikiran dulu dah. Ngomong udah capek banget ya bang, yang mungkin takutnya kita wah malah ngaco nih. Kalau udah saking capek kita maksain tuh, kita rehat lagi lah tuh tanpa minum sama sekali tuh bang. Kita ngebreak kayak bengong gak jelas, sambil ngeratapi nasib dah tuh. Ya ampun, gimana ini kita di sini. Padahal ya maksud gue nih, ya kita pasti bisa ya kan. Penting ya udah kita sama-sama terus pelan-pelan. Ya pelan tapi pasti ya bang. Tetap berambisi lah ya. Udah ya bismillah ya, pelan-pelan lagi. Udah keburu malam nih takutnya, aku bilang gitu kan. Ya udah jalan lagi tuh, Ambon yang malain lah tuh. Nah alhamdulillah tuh bang, seling 20 menitan itu nyampe pos 4 Simpang Maliber tuh bang. Sampai lah itu sekitaran jam 8 bang kita nyampe situ bang. Sekitar jam 8 kita nyampe situ Simpang Maliber. Kita rehat tuh bang. Kita kan udah maksudnya, wah dikit lagi nih, tenang aja ya kan. Satu pos lagi ya. Kita ngebreak tuh santai ya kan. Ngobrol. Sering 5 menit 10 menitan kita lanjutin perjalanan lagi dengan jalan santai. Tetap sama-sama terus kita jalan. Udah, masih jauh gak sih? Temen gue ada yang nanya gitu kan. Masih jauh gak? Dikit lagi, paling 5 menit. Nggak lama nanya lagi. Nah alhamdulillahnya seling 10 menitan
Nah kita ketemu tuh bang, kayak udah batu-batu terus belokan begitu tuh. Wah alhamdulillah gue bilang, kalau udah ketemu gitu kan udah landai lah ya. landai. Alhamdulillah ya Allah, makasih gue bilang. Tuh gue langsung bang jalan cepet tuh bang. Gue serobot, gue jalan cepet aja tuh ke depan. Yang gue cari air doang bang udah. Gue bawa botol kan tuh. Gue cari itu tuh, gue lari ke surkan jalan cepet. Gue cari genang-genangan air bang. Di saat itu gue warung nggak buka bang. Karena udah malam juga ya. Gue cari-cari genangan-genangan air. Alhamdulillah tuh bang dapet, walaupun setengah botol lah. Yang penting kita nyungkup sampai barat nih. Iya. Soalnya kan emang target gue ngecamp di barat ya, biar sampai Dekat ke ke jalur puncak ya. Gue nyari-nyari genangan-genangan air, bun-bun kayak gitu. Gue serok aja tuh dikit-dikit pakai tutupan. Alhamdulillah dapet lah tuh dikit. Gue taruh keril, gue lari. Gue samperin temen gue nih, minum dulu lah. Tenangin dulu, kita tenangin. Dan alhamdulillahnya bang, gue dikejutkan sama itu yang namanya surken bang. Baru pertama kalinya ya, udah sekian kali gue gede tuh terang banget bang, diterang sama rembulan gitu bang. Cerah lah ya. Alhamdulillah iya cerah banget, bener-bener kayak kita dikasih lampu dah nih dari atas awan. Terang bulan berarti ya. Iya terang bulan. Gue di situ subhanallah, gue bilang Tuhan kita udah nyampe sini, lihat terang banget, enak banget ini main bola. Gue bilang wah nikmat banget, gue bilang ini bintangnya banyak banget. Sampai teman gue yang tadinya udah mau turun, gila, Kebayar lah capeknya. sampai dia kagum banget bang sama wah kayak gini loh naik gunung. Iya, ya udah kita break dulu bentaran nih. Nih jalanan udah nggak lanjut lagi nih, sampai sana udah tinggal landai-landai doang. Kita jalan santai aja ini sambil canda-canda kan tuh. Seling 30 menitan tuh bang kita jalan santai sampai ke barat. Nah, gue mau camp di barat tuh bang, gue nyari tempat camp ya kan. Gue mau mecahin lah tugas. Gue buka tenda. Ada yang teman gue masak, ada yang ngambil air nih. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas kita biar gercep lah, biar istirahat nih buru-buru ya kan. Kita buka tenda segala macam, sebagian buka kompor lah tuh. Masak ya goreng-gorengan dulu lah ya, gue cemil-cemil. Ngalaman teman datang bawa air, masak nasi. Itu sekitaran jam 9-an bang kita nyampe situ. Masak nasi, habis makan kita ngopi, buka tenda. Kita ngopi itu lumayan lama juga gitu bang. Kita sambil nikmat banget sih. Itu doang tuh mantep banget. Wah ada teman gue yang udah tidur, terus ya udahlah biarin. Gak lamaan gue juga jam 11-an itu bang udah masuk ke tenda tuh bang, berhubung udah cuacanya juga dingin juga kan, udah mulai dingin. Singkat cerita pagi mau muncak nih bang. Pas mau muncak adalah dua teman gue yang nggak mau muncak nih. Dan emang gue sih gue emang lintas ya bang ya, nggak tektok. Mau nggak mau ikut semua ya, karena jalur pulang sekalian. Iya, karena emang yang gue gimana ya, gue sih di situ nggak mau langsung pulang bang. Emang gue niatnya udah mau muncak dulu lah. Oh balik lagi. Iya, terus kita kesurkan lagi nih, kita ngopi-ngopi. Pas gue muncak pertama itu sekitaran jam 7:30 pagi. 8 pagi, itu bang kita nyampe jam 9 di atas. Itu cerah banget bang. Cakep. Bener-bener, megah banget kayaknya itu baru. Keren banget ya, tuh. Itu baru sekali-kalinya itu bang, sekian kalinya gue kegede ya kan. Wah kayak gini cerahnya ya kan. Ya. Keren banget tuh gue. Nah gak lamaan kita turun lagi ke bawah, kita packing tuh sekalian masak. Itu sekitaran jam 9:30-an tuh bang nyampe tempat camp lagi. Kita masak segala macam, kita packing barang, ambil air, kita makan. Gak lamaan kita langsung lanjut lagi nih bang lintas. Temen gue yang tadinya nggak tahu kita bakal lewat situ lagi jadi nyesel. Iya. Wah kalau tau gitu mendingan kita tadi gue di atas aja tadi gitu. Yang gue di atas aja, ngapain gue turun lagi. Barang sampai mau bawain gue katakan. Ya udah emang di sini lu mau lewat mana lagi, mau sono aja gue bilang kan. Ya udah yuk kita jalan tuh. Jalan alhamdulillah pas puncak kedua kita nyampe puncak itu jam 11-an. Itu bang, bener-bener tembok bang. Oh pas yang keduanya udah kena tembok nih. Udah nggak ada sama sekali view, udah bener hitam. Gue ada dokumentasinya itu. Dan temen gue pas yang dua orang ini ngeliat foto-foto yang tadi pagi yang kita kunjungin di tenda. Wah iri kesel gue ikut. Lu lagi tidur mulu kata gue. Itu kan kita sempet nyantai lagi tuh bang di puncak tuh. Habis johor kita langsung melanjutkan ke kandang badak nih. Kita lanjut ke kandang badak. Itu kita pertama ditanyakan setannya sih bang, teman gue yang dikejutkan. Sampai emang kaget kali ya ngeliat jalur, maksudnya baru pertama kali ke gunung gitu. Ini bener jalurnya nih. Ya bener itu, ngeliat ada talinya gue bilang. Itu ada talinya.
itu terus itu nggak apa-apa, dia duluan dah. Ya udah gue bilang, set udah gue udah mau ke Jengkang tuh bang. Emang Keril udah lumayan juga kan ya. Set kita pinter-pinter ngimbangin lah tuh. Alhamdulillah tuh kita turun, lama-lama turun semua lah tuh. Turun, singkat cerita kita nyampe Kandang Badak, 1:30 kita ngebreak lagi Kandang Badak bang. Kita ngebreak lagi, kita ngebreak sebentar, sebat, kita sebat, nggak lamaan kita langsung lanjutin nih ke air panas. Kita emang niatnya mau mandi. Kita lanjut ke air panas, kita di air panas tuh kita mandi-mandi tuh bang. Itu lumayan lama juga bang. Kita mandi itu sampai mau asar. Kita mandi segala macem, makan Indomie, sisa-sisa logistik ya kan, ngopi-ngopi. Kita mandi, gak aman. Itu udah kabut lah bang lumayan. Udah lumayan kabut. Kita lanjutin lagi tuh sekitaran jam 5-an udah lewat asar. Jam 5-an kita lanjutin perjalanan. Dan ketemu maghrib itu gue di pos Rawadenok bang. Rawadenok 3 kalau nggak salah tuh. Rawadenok 3 kita ngebreak. Kita ngebreak tuh pas azan maghrib. Karena ada kayak temen gue tuh punya handphone yang ada azannya. Aplikasi alarm azan itu ya. Wah azan dulu break lo tuh sebat. Aman lah kalau buat turun lah kan, pikiran gue udah aman aja nih bang. Tinggal turun doang nih. Kita ngebreak maghrib. Dan yang gue dikejutkan itu bang, gue lagi duduk nih bang. Emang posisi maghrib ya, gue senderan di kiri lah di pohon gitu. Emang kan shelter tuh kalau denok. Gue lagi ngerokok nih bang, senderan gini. Gak lama, tang, kayak bunyi pecahan kaca bang, tang. Gue kayak refleks, apaan tuh? Yang gue liat apa bang? Set, kuntilanak bang. Kayak, anjing ini. Oh gue kata gue, apa? Nggak apa-apa, gue bilang. Akhirnya geser, gue bilang, geser. Ntar dulu masih maghrib, ini sebat dulu. Yaudah ya. Dengan gue beraniin diri tuh bang, padahal gue emang udah down juga. Rasa takut deh ya. Iya, udah ya dah, rame-rame ini kok. Kita ngokol, habis rokok kita langsung jalan tuh bang. Kita jam 6:30 lah itu, kita jalan lanjutin perjalanan tuh udah gelap. Kita jalan menuju Rawadenok 3, Rawadenok 2, kita jalan lagi. Pokoknya tiap ketemu shelter kita pasti ngebreak. Di situ. Tiap ketemu shelter ngebreak, dan ada tuh bang salah satu teman gue emang dia capek ya perdana, cuman yang gue nggak suka tuh sompral. Dia sotoy lah jatuhnya. Dia nggak tahu jalur tapi wah gitu ya sehari nih gini-gini kan logikanya. Wah jangan kayak gitu, tahu tempat dong gue bilang. Sampai kayak dia ngucap di bang pas di emang sih pos Rawadenok emang ada 3 ya yang kita tahu ya. Pas di Rawadenok 1 dia ngucap bang sampai ngambil batang nih bang. Ngambil batang itu udah jam tujuan, dia ngambil batang tuh, dia sempilin batang itu di sela-sela batu-batu. Dia ngucap gini, gue udah capek, kalau emang mau matiin aja sekalian. Woi, ngomong apaan sih lu? Kata gue, gue udah capek. Ya lu capek yang kayak gitu, ingat lagi di mana? Udah pokoknya udah pikirannya udah aneh-aneh deh bang. Emang tuh orang egois, maksudnya emosinya nggak bisa kekontrol kalau dia emang yang gue tahu. Udah emang kalau capek udah lu bilang gantian kiri lu bawain kan gampang, nggak usah lu ngomong kayak gitu. Resikonya kan bukan lu doang sendiri, anak-anak rame. Dia ngalaman diem, tuh minum dulu tuh, nggak minum. Dan ngalaman kita habis minum tuh bang, kita ngebreak jalan lagi. Gue pas di depan ini sama dia berdua nih, dia udah ngajakin buru-buru mulu bang, buru-buru mulu. Lu ngapa sih? Udah buruan. Ngapa? Santai aja pak. Ayo udah, gue takut. Apaan? Takut apaan? Kata dia. Udah tuh, gue tuntun, jangan cepet. Dan yang gue dikejutkan sama sosok nenek-nenek bang. Itu kan di abis Rawadenok 1 itu ada batu gede tuh bang. Batu gede. Posisi gue emang, nih teman gue nih. Gue jalan nih bang, gue kayak ngegandeng lah. Emang dia udah, kakinya udah pincang-pincang juga. Jalan pelan-pelan. Pas gue nunggu sebelah sini, gue nunduk nih bang, gue melipir ke kanan begitu sambil pegang pundaknya dia. Lu ngapa? Nggak apa-apa, gue bilang. Takutnya kalau gue ngeliat sosok itu, gue bilang ke dia,
Jadi semuanya jadi parno semua ya. Gue ngeri hancur di situ bang. Takutnya lagi posisi kaki dia lagi nggak bener, terus tiba-tiba dia kabur kan nggak lucu kan. Di situ makanya udah gue pegang pundak dia, ayo deh jalan, senterin. Iya, udah tuh jalan pelan-pelan. Assalamualaikum, permisi, gue bilang sambil megang pundak itu. Apa sih? Udah nggak apa-apa, udah jalan aja. Dan posisi itu anak-anak emang udah dari rumah jauh tuh bang sama gue emang di sweeper tuh ya. Jalan lagi, nggak lama emang itu orang sugestinya mungkin udah capek atau gimana ya, sugestinya udah Tinggi. parno gitu jadinya. Udah ngajakin buru-buru mulu. Itu singkat cerita gue nyampe simpangan tuh bang, simpangannya terjun. Oh ya, yang pos yang kayak terjun sama pendakian ya. Itu jam 8-an lah bang. Jam 8-an itu sampai simpangan. Gue ngebreak tuh bang, anak-anak udah pada duduk duluan tuh, gue baru nyampe berdua. Gue ngebreak, pas gue ngebreak gue nyium bau melati tuh bang, santer banget. Bau melati santer banget. Bukan gue dong ternyata, emang gue nggak tahu ya masa itu ada pohon melati atau enggak ya kan. Sampai sekarang juga emang setahu gue nggak ada. Kalau di Gede setahu gue nggak ada. Pas di situ, ayo jalan lagi dah. Ya udah jalan lagi dah. Baru nyampe. Lalu nih kesianan gue bilang masih lonjorin kaki aja. Kayaknya bawain nggak? Udah nggak usah. Kayaknya temen gue bawain tuh. Udah sama gue aja. Iya. Santai aja, udah biarin dia duluan pada tuh. Nah gue sisa berdua nih bang. Gue nano juga bang, berduaan ya kan di shelter. Simpangan lagi nih. Nggak lamaan, seling berapa 5 menitan gue jalan lah tuh. Ikut. Anak-anak mah kelihatan sama gue pas di jembatan tuh. Masih kepantau ya? Iya, pas di jembatan. Itu pokoknya bang, pas di jembatan itu bang. Wangi melati santer banget bang sampai ujung. Oh, masih ada. Dari simpangan itu sampai habis jembatan masih nyanter. Temen gue sampai emang udah mau buru-buru sampai mulu nih orang. Emang posisi kakinya udah ini banget, udah kayak ya gue juga ngerasain lah bang kalau naik gunung ya kan pasti. Cuman dia kayak ya udah jalan terus, aku bilang tenang aja, dikit lagi sampai. Nah yang udah posisi jarak itu teman gue udah belok ke arah apa namanya, Telaga Warna kan, lu Telaga Warna ya. Nah gue baru belok tuh, pas di situ udah nggak kelihatan anak-anak gue nih bang, kan udah tikungan gitu ya. Pas udah lurusan ini nih bang, kan udah tikungan nih. Pas iya. lurusan itu udah nggak kelihatan anak-anak nih, biasa kan ada cahaya, udah nggak ada. Dan yang pas gue kenal shelter itu emang nih naik bang di shelter Telaga Warna tuh. Emang auranya sih beda kalau situ. Yang gue kaget itu kan ada telaga ya bang, ini muncul nih bang cahaya bang dari telaga putih, sekelebet doang gitu, terang banget bang. Sebelum apaan tuh kata gue, lu liat gak? Enggak, gue ngeliat apa-apaan. Oh ya udah, gue bilang ayo cabut gue bilang, buru-buru. Nggak lama jalan terus, itu anak-anak gue ya seling berapa menit doang, itu cepet banget bang, maksudnya udah nggak kelihatan sama gue. Buka jalan cepet pun nggak kekejar ya kan. Jalan lagi terus sampai temen gue itu sandung mulu. Dikit-dikit sandung batu, udah pelan-pelan aja kata gue. Udah yuk jalan anak-anak, kita jauh juga nih katanya. Jalan lagi udah mau di HM 25 kalau nggak salah dah. Patok itu ya. Patokan HM gitu ya. Iya. Udah mau sampai nih kata gue, tenang aja udah santai. Dikit lagi juga ada lampu cahaya dari base camp ya. Base camp. Jalan lagi. Pas belokan begini nih bang. Kan kalau mau arah base camp ada belokan gini ya. Ada pohon gede tuh bang. Pas belok. Tuh. Astagfirullahaladzim. Bang, ini emang kayak kain doang nih bang. Itu gede banget bang. Yang gue nggak tahu itu sosoknya apaan, itu nggak ada. Gue nggak bisa ngeliat sampai atas. Udah sosok hitam gede, kayak kain doang biasa. Astagfirullahaladzim. Gue udah kayak udah parno banget itu situ. Gue nggak terusin lagi. Set orang gede banget. Nggak perjelas ya ini. Gue udah panik ya kan. Temen gue juga ngapa? Temen gue nggak ngeliat tuh. Nggak apa-apa. Ayo udah. Nah kelamaan gue ketemu babi bang di bak-bak sampah itu. Kurasa kusuk. Gue makin panu dong. Iya. Gue kata mah apaan ya? Apaan tuh?
Gue liat, gue tegusin, wah hewan, awas. Nggak aman, gue diem dulu tuh, mati senter ya, tak, matiin, biarin nih, gue kan ngeliat nih, ada cahaya dari sana ya, Iya. lewat babi tuh, segeroyogan, ada yang bertali segala macam ya kan, sama yang kecil tuh, lewat nyebrang, lama, gue ngeri diseruduk nih kata temen gue, udah nggak apa-apa ya gue, kita mah, penting kita kasih lewat aja dulu nih, ngalaman, udah tuh, lewat babi kita nyalain senter, kita jalan lagi tuh bang, alhamdulillah tuh bang, ya sampailah tuh gue di base camp ya kan, alhamdulillah, dan gue juga udah ketemu sama teman-teman gue lagi nih. Oke, gokil banget ceritanya nih Bang Abai. Sebelumnya terima kasih nih Bang Abai udah Sama-sama, mau Bang. berbagi ceritanya di Timur Misteri. Sedikit flashback aja sih bang ini. Iya, nggak apa-apa. Gue juga mau flashback sedikit nih dari boleh, Bang. cerita-cerita Bang Abai yang diceritain ini. Siap, lanjut bang. Bang, kita ngomong nih. Siap. Jadi Bang Abai ini 9 orang Bang Abai ya. 9 bang. Nah terus pas melakukan perjalanan Bang Abai sempat ketemu sama pendaki, orang pokoknya yang nggak tahu itu pendaki, nggak tahu itu warga yang bawa binatang anjing itu ya. Iya. Berapa tadi Bang anjingnya Bang? 3. 3. Itu reaksi anjingnya gimana sih Bang? Kan reaksi orangnya udah memperjelas nih tadi. Gimana reaksi Kalau anjing itu? hewannya mah biasa aja bang, kayak hewan biasa. Nggak Nyerang. maksudnya nggak nyerang ke abang apa? Biasanya kan anjing itu kan nyium-nyium gitu ke kaki kita enggak? Enggak, dengan biasanya dia udah kayak, kita kan manusia, maksudnya kan kalau hewan ngeliat manusia takut Iya. dong. Udah, gue kayak minggir, dia Biasa aja santai. Mungkin kalau gua apa ya? Maksudnya gua sikapin secara logika mungkin pemburu bisa dibilang Bang ya. Ya nggak tahu juga sih. Secara logikanya mungkin bisa masuk logikanya ya pemburu gitu yang bawa beberapa ekor anjing dan belakangnya manusia gitu. Iya. Kan kalau di hutan-hutan mungkin gitu kan. Terus itu memang benar-benar pendaki itu setelannya ya begitu Bang gitu ya. Setelan orang-orang situ gitu ya. Iya, disebut pendaki sih bukan bang, gue mikir sih akamsi lah. Iya. Cuman yang gue nggak logika itu ya nggak bawa senter, cuman modal anjing doang, dan yang gue bingung nggak bawa apa-apa sama sekali. Maksudnya kalau emang bawa tank-tankan segala macem, Air segala macam yang enggak bawa. masih logis lah ya kita mikirnya. Itu udah kayak setelan ya lah, kupluk-kupluk yang dilipet lah Ih, tuh. santai banget ya. Padahal udah tinggi juga tuh Bang ya. Itu udah di pos pengen pos 4. Mau pos 4 kan ketemu dia gitu. Iya. Kalau gue sih lebih takut ke binatang ya Bang. Soalnya anjing kan namanya di hutan gitu. Iya, kalau buat kayak anjing sih gua masih inilah bang. Maksudnya kita nggak terlalu takut lah kalau anjing mah ya kan, kalau maksudnya hewan-hewan yang lain yang liar yang lain itu kayak babi segala macam. Bisa nggak sih Bang nih semua misteri-misteri yang Abang alami nih dampak dari teman Abang yang azan dibuat main itu Bang? Kalau buat itu sih kita kurang ngerti juga bang ya. Ya mungkin yang penting kita tetap jaga etika lah sebenarnya. Etika dimanapun berada, kita tetap sopan lah. Kayak kita bertamu ini bang, misalkan kita bertamu nih tempat abang nih, kita nggak sopan. Tapi yang punya rumah juga nggak senang. Masih nggak senang dong. Iya, apalagi yang dimainkan kan azan gitu ya, maksudnya yang nggak patut buat dicontoh sih sebenarnya Bang. Iya ya. Bang, makanya itu sempat gua bantah juga, jangan kayak gitu dong. Ya masalah kalau emang mau azan ya bagus, terusin nggak apa-apa, bagus gitu kan, lebih sampai selesai gitu kan, dan mempunyai niat yang baik. Itu intinya kan, jadi ya bagus gitu buat protek diri gitu. Kita kan muslim nih, ketika kita azan pula emang mau maghrib juga kan posisinya kan. Dan posisinya emang di waktunya gitu kan, emang bagus sebenarnya. Cuman kalau dibuat main itu kebalik malah nggak bagus Bang ya. Iya, yang makanya. dicontoh juga buat teman-teman semua nih. Mungkin dari dampak itu kita Allah alam kita nggak ngerti Bang ya. Ya mungkin jangan dicontoh lah biar kita aman-aman buat aja. Pelajaran aja sih Bang. Pelajaran pastinya Bang. Terus hingga akhirnya sampai ke Surah Kencana, Abang ngambil air tampungan tuh Bang. Air yang dikobak-kobakan gitu Bang. Di tampungan ya. Kita sarokin dikit-dikit gitu. Ya udah yang penting kita minum. Itu Abang sendiri tuh Bang. Iya, kita udah boleh jalan-jalan cepet tuh Bang. Kita kan ke pinggir-pinggiran nih, melipir-melipir. Pasti ada dong ya kan. Iya. Kayak genangan-genangan dikit lah. Alhamdulillah tuh nemu tuh kita. Udah kita sarokin dikit-dikit walaupun ada kayak pasir-pasir tuh. Apalah. Soalnya kan jarak ke barat lumayan juga kan. Jadi buat sementara lah buat netralisir buat anak-anak. pertolongan anak-anak, makanya dehidrasi Bang ya. Iya. Dan alhamdulillah sampai situ kondisi mendukung Bang ya. Sampai Abang ke puncak pun dibikin semangat lagi. Dibikin semangat. Ya mungkin pendaki-pendaki baru juga kalau ketika naik ke atas terus ketemu view yang bagus mungkin capeknya kebayar Bang ya. Alhamdulillahnya di situ ya. Terus sampai Abang melakukan di malam Abang
ngecamp tuh nggak ketemu apa-apa bang, aman ya? Bang, aman aja. Aman sampai ketemu pagi, abang naik terus turun lagi terus lanjutkan perjalanan pulang. Iya. Sampai, nah di perjalanan pulang nih banyak nih karena abang kena malam ya. Iya bang, itu bener-bener ya pokoknya gue daripada ketemu malam di Cibodas, sebenarnya gue ketemu malam di Jalur Putri bang. Itu dari dulu mindset gue gitu doang. Soalnya emang gue udah alami setiap gue turun ketemu maghrib di Jalur Cibodas nih, pasti gue ngalamin hal kayak gitu. Jadi suges abang udah masuk ke situ bang ya? Iya, jadi mungkin emang dari suges bang ya, pikirin jadi timbulnya nyata. Iya, entah itu halusinasi, pokoknya suges kita udah ke situ ketika di jalur Cibodas malam, ketemu malam ya bang. Iya, pasti gue udah pikir kayak gitu deh, bukan sekali dua kali. Gue pribadi pun sama bang. Kalau ke Gunung Gede nih, gue punya mindset kayak gitu. Gue selalu gebrak anak-anak, biar nggak kena malam di sini, biar nggak kena malam di sini. Iya. Gue selalu kena malam. Pokoknya gue nggak mau maghrib itu di Telaga Warna. Nah, tuh banget bang. Gue nggak mau gue pokoknya nggak mau ngebreak, nggak mau apa. Di kondisi sebelum maghrib nggak apa-apa. Setelah maghrib nggak ada break di Telaga Warna. Gue udah warning anak-anak dulu. Dan yang gue paling takutin itu bang, pas malam itu, pokoknya pendakian selanjutnya ada beberapa pendakian ke beberapa kalinya ke Gede. Itu pokoknya dari salah satu tim orang cewek gegabruk di Telaga Warna. Udah gegabruk aja gitu. Bagusnya itu emang ada carry nggak? Coba kalau nggak ada carry mungkin palanya kali. Kebentur pak batu. Itu tuh wah, bener emang. Oh soalnya kan emang di situ auranya beda banget. Iya. Nah di situ juga abang ngeliat nih kayak cahaya bang di. Bener-bener terang bang. Berarti sebelah kanan pasti telaganya ya? Pasti telaga tuh di akhirnya tuh. Kan telaga terus ada shelter tuh. Sebelah kiri shelter, sebelah kanan telaga ya. Abang ngeliat di telaganya tuh. Di telaganya bang, bener-bener kayak sekilas tuh. Abang yakin itu bukan? Gua di situ gua udah nggak pikir. Udah nggak bisa pikir negatif mas ya? Wah udahlah, gua jalan aja nih. Gua udah gimana saking takutnya bang, soalnya emang dari atas aja gua udah ditongolin segala macem. Udahlah, gua bilang bodo amat. Gua bilang udah cuma nengok, udah jalan lagi. Teman gua pun bertanya-tanya mulu. Iya, gua nggak bisa. Aneh dari reaksi abang ya. Gua sampai udah nggak usah gua jawab lah, takutnya malah jadi ke bawah semua. Nggak sampai situ. Abang turun di pohon, abang lihat bisa dibilang genderuwo tuh bang ya. Gimana ya disebutnya ya? Mungkin wah nih kejutan terakhir lah. Iya. Bullshit bang, itu gue pikir udah nyampe telaga udah aman lah ya pikiran gue. Udah ngelewatin telaga. Ternyata nggak sampai situ doang bang. Di situ, aduh kata gue. Itu sosoknya genderuwo bisa dibilang. Ya kita sih kalau setan-setan maksudnya nggak tahu lah bang ya sosok-sosok kayak gitu. Pokoknya emang bener-bener kayak berjubah doang bang. Itu bener-bener gede banget. Kayak kain gitu ya jubah ya. Cuman nih segede pohon gimana sih? Di situ tuh langsung bener-bener kayak dem. Jadi wajahnya tuh nggak kepantau sama mata. Kelihatan. Soalnya emang karena gelap juga kan ya. Itu nggak kelihatan. Masih udah langsung begitu doang. Itu di samping pohon bang. Iya samping pohon persis. Pokoknya pas tegongan begini nih. Emang ada pohon besar itu. Iya. Yang dikit lagi mau kita ketemu penakan burung-burung gitu ya. Deket-deket situ tuh. Situ tuh kacau tuh. Oh iya sama tadi sebelumnya abang pernah tuh di jalur. Saya ketinggalan di pertanyaan saya. Di jalur berangkat abang ngeliat pohon yang tumbang terus selang beberapa menit abang ketemu itu lagi ya? Itu seling 20 menitan bang. Ketemu pohon tempat itu lagi. yang sama, ya maksudnya dengan posisi yang sama gitu. Dengan kita nanjak lagi begitu. 20 bukan menit jadi kayak ketemu itu lagi bang ya? Lu sadar temen gue? Ya udah diem aja. Temen gue gitu, mungkin emang temen gue tahu juga nih. Biar nggak ngancurin suasana lah, takutnya malah jadi pikiran aneh-aneh malah berantakan. Ini banyak bang cerita yang seperti ini gitu. Gue nyimpulin kita di bawah setan keder lah. Gue nyimpulin pribadi nih, kita di bawah setan keder itu biasanya bang dari banyak cerita orang yang pernah gue denger nih. Kalau kita ketemu itu dampak dari sompralnya gitu bang. Dampak dari kita yang nggak punya etika di gunung. Kita juga mikir bang apa? Maksudnya kita udah baik-baik nih bang. Ya kan kita nggak tahu teman-teman kita. Iya, perlakuannya. Sebenarnya kita udah kasih warning lah buat mereka. Gitu. Tinggal mereka ya kita secara pelan-pelan kita didik gitu ya biar nggak. Jadi buat pelajaran juga gitu bang ya. Iya makanya di situ banyak pelajaran tuh bang. Jadi yang perdana ya tau lah. Ya kayak gini lah segala macamnya ya. Di hutan lah kayak gini lah. Jadi besok-besok maksudnya kalau emang dia mau nanya lagi nggak kaget lagi. Iya betul bang. Terus hingga akhirnya ketemu babi di pos yang di tempat bak sampah itu emang sering tuh bang. Maksudnya emang lintasnya. Iya emang lintasnya hewan itu ya. Sekarang juga emang udah ada pelangnya sih. Iya. Lintas babi ya. Karena juga dia suka nyari makan tuh di bekas-bekas buangan sampah pendaki ya. Dan akhirnya bang Abah ini sampai ketemu teman-teman yang ngumpul. Alhamdulillah selamat semua. Cuman ya pegel-pegel cangklak mah wajar lah di Gunung Maya. Karena kita juga
baru, jadi nggak tahu aturan-aturan cara-cara turunnya, medannya. cara naik kan ada aturannya juga tuh. Mungkin karena kita baru ya dampaknya itu mungkin Pasti seleo sih, segala macam Bang ya. Oke Bang Abai, sekali lagi terima kasih nih Sama-sama, Bang. udah mau cerita di Timur Misteri. Iya Bang, sama-sama. Oke, sebelum kita tutup cerita ini Bang Abai mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Ya kita buat sekedar ini aja Bang, yang menginginkan Bang ya bahwasanya ya naik gunung itu bukan sekedar hanya buat olahraga biasa aja lah. Ya karena naik gunung itu olahraga, termasuk olahraga ekstrim juga Bang. Kita butuh persiapan, kita butuh mental, belum alat segala macam ya kan. Makanya kayak yang baru-baru maksudnya pengen bukan pansos sih ya, kayak pengen nyari view doang ya jangan harap lah. Maksudnya kan alam cuaca berubah-berubah nih Bang, kalau emang cuma ngalamin itu ya nggak tahu lah nanti. Nggak pas lah buat ke gunung mah. Ya, Bang. Oke. Aku juga menambahkan nih sedikit buat teman-teman semua. Intinya dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga etika kita Bang ya. Bener Bang, bener banget. Oke. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, dan komen. Serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Dan juga sebelum gua akhiri video ini, subscribe juga channelnya Bang Abai di Selatan Jakarta. Karena di situ banyak cerita-cerita yang menarik yang dibungkus dengan cerita misteri Bang Abai ya. Iya Bang. Oke, kiranya itu aja yang gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Gue Ibnu Fitro Sidik. Gua Abai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.